Gimana proses hukum pidana? Lama nggak, Pak? Ya, jadi lama dan bahkan perjalanannya panjang. Dalam hukum pidana, perjalanan sebuah perkara tidaklah singkat. Berikut adalah tahapan yang harus dilewati mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga sampai putusan pengadilan. Itu panjang prosesnya. Dimulai dari laporan dan penyelidikan. Jadi kasus pidana biasanya dimulai dari laporan polisi dari korban atau pihak lain. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ada unsur pidana. Dalam laporan itu kemudian penyidik dan menetapkan tersangkanya. Jika ada bukti permulaan yang cukup, kasus masuk tahap penyidikan untuk mencari alat bukti lebih lanjut. Kemudian polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka setelah minimal memiliki 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan. Jika diperlukan, polisi dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Setelah itu, kemudian tersangka bisa ditahan berdasarkan syarat tertentu. Misalnya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidananya. Kemudian barulah pemberkasan dan pelimpahan ke jaksa. Jika penyidik selesai, berkas perkara dikirim ke jaksa. Tahap pertama, jaksa memeriksa berkas. Jika kurang lengkap, dikembalikan ke pihak kepolisian untuk dilengkapi, atau biasanya dikenal istilah P19. Jika sudah lengkap, dikenallah istilah P21. Polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan atau jaksa. Tahap 2. Kemudian dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa. Jaksa menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan. Setelah itu, jadwal persidangan ditentukan. Kemudian persidangan pun di pengadilan. Sidang pidana terdiri dari beberapa tahapan. Sidang pertama namanya pembacaan dakwaan oleh jaksa. Kemudian ada eksepsi jika ada keberadaan dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Jika ada keberatan dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Saksi-saksi dan barang bukti diajukan ke persidangan. Kemudian keterangan terdakwa. Terdakwa diperiksa langsung oleh hakim. Tuntutan jaksa. Jaksa menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa. Pledoi atau pembelaan terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan pembelaan.
Dilanjutkan dengan namanya replik. Jadi ada istilah replik dan duplik. Jaksa menanggapi pledoi atau replik, lalu terdakwa atau pengacaranya bisa menanggapinya kembali dengan duplik. Kemudian putusan hakim. Nah, jadi hakim ini memutuskan. Hakim menjatuhkan putusan bisa berupa putusan bebas, tidak terbukti bersalah, kemudian juga ada namanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan terbukti tapi bukan tindak pidana. Ada putusan hakim seperti itu. Kemudian pidana, misalkan ya, ada pidananya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, denda atau lainnya. Dilanjutkan kemudian upaya hukum. Jika ada upaya hukum yang akan dilakukan terdakwa, jika salah satu pihak tidak puas ya dengan putusan, bisa mengajukan upaya hukum baik dari terdakwa ataupun dari jaksa banding ke pengadilan tinggi. Kemudian juga ada namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian juga ada peninjauan kembali PK jika ada novum atau bukti baru atau atas dasar kekhilafan hakim. Itu bisa diajukan PK. Jadi perjalanan perkara pidana itu panjang ya, membutuhkan proses yang ya cukup panjang dan berjenjang. Oleh karena itu, memahami setiap tahapannya ini sangat penting bagi masyarakat agar bisa menghadapi proses hukum dengan baik. Sekian.